Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menceritakan tentang keilmuan kesehatan yang namanya mendapatkan satu ilmu itu pastilah dia akan sudah dikategorikan memegang ilmu. Contoh, seorang montir, dia pasti tahu masalah kerusakan di bidang apa, mobil atau motor. Dia pasti sudah tahu. Itu namanya dikatakan seorang montir. Nah, jadi apabila yang dikatakan seorang ahli kesehatan, master kesehatan, bahkan profesor kesehatan, segala bidang kesehatan, kalau perjalanan hidupnya sakit, mati, di mana ilmunya? Di mana ilmunya itu coba? Ini logika ya. Logika. Di mana ilmunya? Dikatakan ia ahli kesehatan, profesor kesehatan, master kesehatan. Bermakna dia kan sudah memegang kunci ilmu tentang kesehatan. Ini logika ya. Ku ajak kamu berpikir secara logika. Ya. Mana ilmunya di saat dirinya itu sakit? Di mana letak ilmunya itu? Kalau dia memang sudah master kesehatan, ahli kesehatan, bahkan profesor kesehatan. Tapi di akhir perjalanannya, di tengah perjalanannya, ia mendapatkan yang namanya sakit. Coba berpikir, logika apa enggak? Didengar ya. Wallahi wa rasulih wal imami wan nabi, guruku tidak pernah sakit. Aku sudah berjumpa dengan guru yang mendapatkan kesehatan, ilmu kesehatan. Usianya sudah ratusan tahun. Itu baru namanya moyang kesehatan, bukan profesor kesehatan lagi, bukan master kesehatan lagi, bukan ahli kesehatan lagi, tapi guruku moyangnya kesehatan. Kenapa bisa kubuktikan? Kenapa bisa kusampaikan? Karena aku sudah bersama dia. Aku sudah bersama guru yang mendapatkan ilmu tentang kesehatan. Tubuhnya sehat, kekar, tidak pernah mengalami sakit pada dirinya. Itu baru namanya guru. Kalau cerita tentang menuntut ilmu itu haruslah berhadapan dengan guru. Sebagaimana kamu dulu sewaktu belajar di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pasti kan ada yang membimbing kan? Ini dia sudah mendapatkan gelar profesor kesehatan, master kesehatan, ahli kesehatan. Tapi di tengah perjalanannya, ya dengar ya, sakit.
Mana ilmunya? Coba pikir, mana ilmunya? Artinya ilmunya itu belum sempurna. Belum sempurna. Kalau sempurna, ilmu yang didapatkannya itu, dia pasti tidak akan sakit. Ini tentang satu ilmu, bab kesehatan. Ya, satu kunci. Mantap nih. Nih, dapat rezeki dari saudara. Ini dapat rezeki dari saudara. Dengar dari suaranya kan? Hah? Ini tanpa zat pengawet. Pemanisnya ini dari buah-buahan. Dari apa tuh? Kurma. Ini baru menunjukkan makanan yang sehat, ya. Memang kamu lihat, ya seperti inilah. Tapi ini pembuatannya alami tanpa zat kimia. Kembali lagi ke topik mengenai tentang berguru yang sudah mendapatkan ilmu kesehatan, master kesehatan, profesor kesehatan. Ya. Artinya ilmunya itu tak sempurna. Gurunya itu pun belum sempurna. Kenapa aku bisa berani menyampaikan itu? Karena logika yang kupikirkan itu logika. Benar adanya. Kalau memang seorang master kesehatan, ahli kesehatan, bahkan profesor kesehatan, dia pasti sudah memegang kunci tentang kesehatan. Tapi kenapa di tengah perjalanannya, di akhir perjalanan hidupnya, yang namanya sakit itu datang pada dirinya? Hah? Oh, sakit itu takdir dari Tuhan. Itu berpikirnya masih bodoh. Penyakit itu datangnya darimu sendiri, bukan takdir dari Tuhan. Itu salah, ya. Karena tidak mengkawal makanan yang membuat dirimu itu sakit, sehingga penyakit itu datang. Coba kau perhatikan makanan-makanan itu, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sehat. Pilih-pilih, pasti itu sehat. Karena ini satu prinsip tentang kesehatan. Kalau cerita tentang agama, guru yang bersamaku ini nggak usah cerita lagi. Itu nanti, ya. Nanti episode-episode berikutnya, kalau mencerita ataupun memahami tentang ilmu agama nanti, karena asas pondasinya itu sehat. Wajib sehat tubuhmu, wajib sehat seluruh kulu jasadmu, baru bisa belajar tentang keilmuan agama. Ya, asas pondasinya sehat. Ibarat membangun rumah, apabila pondasi bangunan rumah itu tidak kokoh, rumah itu apabila selesai pasti akan roboh, pasti akan goyang, retak. Ini logika kan, kalau kamu bisa memikirkannya. Oke teman-teman, sekian dulu dari penyampaian apa yang saya dapatkan tentang kesehatan itu, ya. Belajar itu bagaimana, belajar itu seperti apa, belajar itu dengan siapa, kita harus bisa mengetahuinya. Jangan asal sembarangan belajar. Jangan, ya.
pikir dulu kalau mau belajar. Nah, jadi mau mengenal kesehatan itu pun kita harus belajar. Mau mendapatkan kesehatan itu kita pun harus tahu siapa yang menyampaikan ini tentang kesehatan. Itu pastilah dirinya sudah sehat, tidak akan pernah sakit lagi. Itu satu kunci, satu prinsip. Cari gurunya. Aku sudah bersamanya, ya. Makanya aku bisa bercerita, aku bisa membuktikannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bosan-bosan aku menyampaikan kepadamu, wahai sahabatku, dimanapun kamu berada. Senantiasalah jaga pola makan untuk dirimu. Perhatikan makanan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang kotor. Perhatikan, maka tubuhmu pasti akan sehat.